warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Ega Lita Fani Adlia. Aku dari Program Studi Komunikasi Angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB. Dan kali ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh... Ya, saya Muhammad Fatur Marpaung dari Prodi Manajemen Industri Angkatan 58 IPB University. Oke, nah sebelum kita wawancara nih terkait culture shock yang kamu rasakan, boleh dong dikasih tahu dulu kamu asalnya dari mana dan dari domisili apa? Ya, saya berasal dari kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan sekarang saya udah menetap di Jawa Barat, di kota Bogor. Udah 2 bulan nih. Wah, udah cukup lama ya? Iya. Oke. Boleh dong diceritain apa sih hal yang pertama kali kamu rasain waktu kamu mau ke Bogor atau pertama kali sampai di Bogor? Ya, hal yang pertama kali yang saya rasakan waktu ke Bogor tentunya sangat-sangat senang karena mau bertemu teman-teman kampus, Iya, pasti. bertemu lingkungan baru, dan sampai di sini yang paling menonjol itu banyaknya angkutan umum. Masih di sini Oke. masih banyak angkutan umum daripada di Surabaya. Iya, oke. Berarti itu sih yang paling kelihatan Iya. perbedaannya ya. Oke, selama udah menetap di sini nih, apa sih perbedaan yang paling mencolok yang kamu rasain gitu selama ada di Bogor? Di Bogor lebih sering hujan daripada di Surabaya. Di Surabaya tuh panas banget. Kalau makanan ini sih kalau di Bogor lebih suka pakai kerupuk, nasi goreng pakai kerupuk, semua serba kerupuk. Kalau di Surabaya itu jarang banget Nggak pakai ada? kerupuk. Iya. Oh, gitu. Terus kalau orang-orangnya gimana nih? Kalau orang-orangnya kalau di Surabaya itu dengan dominasi Jawanya Jawa kasar kan. Oke. Nah di sini orangnya lebih kalem, lebih tutur katanya lebih sopan. Bukan Surabaya nggak sopan ya, cuma kayak lebih halus aja di Perbedaan sini. bahasanya lebih Iya, halus lebih gitu halus ya. di sini. Oke. Terus selama kamu di sini juga apa sih mungkin kamu merasakan culture shock gitu? Ada nggak udah ngerasain itu ternyata wah di sini tuh kayak gini ya beda sama di Surabaya ada nggak? Nah, mungkin yang bikin perbedaan itu tadi cuaca doang sih. Lebih enak di Bogor sih sejujurnya karena kalau di Surabaya itu panas banget. Nah, di Bogor ini bisa menyesuaikan juga sih, bisa panas, kadang hujan, kalau sekali hujan hujan gitu kan. Masih seimbang di Bogor gitu. Terus kalau misalnya dari orang-orangnya, dari how people treat you gitu-gitu, udah baik-baik aja nggak ada bedanya sama yang di Surabaya? Sebenarnya dibilang beda juga enggak, tapi kalau di Surabaya itu karena dominasi Jawanya Jawa kasar, jadi kalau di sini tuh apa ya, Cara ngomongnya cara beda? ngomongnya, cara komunikasinya, terus habis itu ini sih kalau orang-orang di sini itu lebih segi menyapa-nyapa, Oh lebih sering, lebih sering kalau di Surabaya kurang. kurang karena gimana ya namanya juga Jawanya Jawa kasar tuh. Iya. Bagaimana sih cara kamu menghadapi atau mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut gitu? Mengatasinya sih ini sih kalau kita ketemu teman-teman yang dari berbagai daerah juga saling sharing cerita gimana di daerahnya, gimana di sini. Jadi kita tukar pengalaman juga. Di situ tuh kayak kita saling memahami di mereka gimana, kita gimana. Di situ lama-lama adaptasi itu ada. Iya. Nah, jadi ya udah kayak kita sharing, banyak sharing. Mungkin segitu aja ya cerita-cerita pengalaman dari Fatur. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan, nama saya Ega Lita Fani Adia, biasa dipanggil Ega. Domisili saya sekarang ada di Bogor. Dan boleh untuk Kak Rahid dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raid Arada. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Unila, jurusan Teknik Elektro. Enam, saya berasal dari Palestina, domisili di Bandar Lampung. Sudah berapa lama Kak tinggal di Indonesia? Saya sudah 3 tahun pas di Indonesia. Kita kan mau bahas tentang culture shock ya Kak. Mungkin kita mulai aja dari apa sih yang Kakak rasakan gitu waktu pertama kali Kakak datang ke Indonesia ini? Apa ya? Kagum. Kenapa tuh Kak? Karena saya belum pernah melihat kehijauan gitu kayak yang saya melihat di Indonesia. Makanya kami orang Arab sebutkan Indonesia itu kayak surga gitu. Jadi kita bilang Juzurun Naim atau pulau-pulau yang indah. Saya senang banget melihat cuacanya juga kayak hujan, tetapi nggak begitu dingin. Nah, sedangkan kalau di negara saya ini kalau hujan udah pakai banyak baju dan sweater, jaket segala. Terlalu dingin ya Kalau di Kak? sini, kalau di sini ya lagi hujan tapi di sini kayak ya kaos atau apa gitu.
banyak sih yang membuat saya senang, apalagi udah mau discover hidup baru gitu. Jadi senang banget kesan pertama alhamdulillah di Indonesia. Orangnya ramah dan baik banget. Selalu senyum gitu. Jadi mereka alhamdulillah baik sama saya baik. Eh, Tentang masakan Indonesia juga enak, enak banyak macam-macam setiap daerah ada makanan khas daerah itu, daerah ini makanan khas Jawa, makanan khas eh, Sumatera atau Lampung, Jawa Timur seperti ini. Eh, yang saya paling suka itu yaitu adalah makanan Padang. Iya. Saya suka makan Padang sama Aceh. Pedes ya Kak? Kurang pedas. Ya. Selama Kakak ada di Indonesia, apakah Kakak pernah merasakan culture shock sendiri, lingkungan mungkin ataupun sifat-sifat orangnya dari negara Kakak sebelumnya di Palestina dengan di Indonesia ini? Iya, ya ada beberapa, ada beberapa. Di sisi maaf jilbab. Di negara saya kan yang dipakai hijab, ya pakai hijab gitu. Atau apa pakai jilbab gitu. Yeah. Tetapi di sini aku pertama kali melihat kayak ada yang misalkan cewek pakai, tetapi kalau foto IG-nya nggak pakai, saya jalanin saja. Di Indonesia saya juga nggak melihat budayanya begitu beda, begitu jauh beda gitu. Tapi kalau saya melihat hal yang beda, aku jalanin saja. Kebanyakan orang Indonesia kan setelah makan kan keluar suara dari mulut gitu. Kalau di negara saya kejadian, mungkin ayahku mungkin bisa pukul saya. Oh, mungkin sebenarnya itu aja sih Kak yang ingin saya ketahui terkait culture shock-nya apa. Mungkin kita sudahi saja wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Raed. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.